Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elzen Syahzastesi Ramdhani dari Fakultas Hukum Universitas Bung Karno. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan tentang membela kebenaran dan keadilan. Berani membela kebenaran dan keadilan dengan tidak menutup-nutupi sesuatu tindak kejahatan. Misalnya, ketika kita tahu seseorang bertindak kejahatan, kita siap untuk menjadi saksi di pengadilan. Hal ini sudah dapat diartikan sebagai membela kebenaran dan keadilan. Saatnya kebenaran harus ditegakkan, rasa keadilan harus dijunjung tinggi, dan kembali ke dasar sifat manusia yang mempunyai akhlak yang tinggi. Bangsa ini telah dijajah oleh kebodohan, kemiskinan, ketidakamanan sampai ratusan tahun. Kebodohan dan kemiskinan tidak lain karena para pejabat negara dan para elemen masyarakat yang merupakan panutan masyarakat tidak dapat memberikan contoh yang baik, sehingga negara kita yang telah merdeka sejak 1945, masalah kemiskinan tidak pernah luput dari permasalahan. Angka pengangguran yang begitu tinggi, rendahnya pendapat per kapita, mahalnya harga barang-barang, dan rendahnya pembangunan Indonesia dibanding negara lain merupakan contoh pemerintahan ini telah bertahun-tahun dan berpuluh-puluh tahun telah gagal dalam membela kebenaran yang sesungguhnya. Korupsi dibiarkan begitu saja, menjadi budaya, dan budaya yang benar tidak dikembangkan dengan baik. Orang-orang yang mempunyai talenta, bakat, dan pengalaman di bidang profesinya tidak diangkat, malah disingkirkan. Sayangnya banyak yang keluar negeri. Bagaimana jika negara ini kehabisan sumber daya alam suatu hari nanti? Mari saudara-saudaraku, dukung semua hal yang benar dan jujur di hadapan Allah. Jangan mencoba melakukan hal yang tidak benar, karena melakukan hal yang tidak benar akan menghasilkan hal yang tidak benar. Kami dukung KPK memberantas ketidakbenaran, menyimpang mental para elemen negara, tegakkan keadilan, dan keyakinan kita untuk mencapai Indonesia makmur, mandiri, dan bermartabat. Tidak hanya kasus korupsi dan pengangguran saja, masih banyak lagi kasus-kasus yang terjadi. Banyaknya kasus hukum yang di pengadilan telah menunjukkan bahwa penegakan hukum di tanah air saat ini memang masih jauh dari yang dicita-citakan. Rule of law seolah menjadi tembok pembatas bagi para penegak hukum untuk melakukan terobosan hukum demi mencari dan menemukan keadilan yang sesungguhnya. Para hakim pun takut melakukan terobosan hukum. Akibatnya, masyarakat tidak bersalah yang justru harus menjadi korban. Masih terngiang dalam ingatan kita seorang mantri desa, Misran, yang menjadi korban ketidakadilan penegakan hukum. Misran adalah seorang mantri desa yang menolong warga Kuala Samboja, Kalimantan Timur. Apa yang dilakukan oleh Misran tidak hanya mengobati, tapi juga mengubah pola kesehatan warga menjadi lebih baik. Namun, apa yang terjadi? Niat baik Misran menolong masyarakat malah dinilai melawan hukum. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong menganggap Misran tidak punya kewenangan memberikan pertolongan layaknya dokter. Dia dituduh melanggar UU 36 2009 tentang kesehatan pasal 82 ayat 1 huruf D, Jo pasal 63 ayat 1 UU No 32 1992 tentang kesehatan. Alih-alih mendapat keadilan, Pengadilan Tinggi Samarinda malah menggunakan putusan PN Tenggarong, yaitu memenjarakan Misran selama 3 bulan. Esensi mencari kebenaran lain halnya dengan kasus biomediasi PT Chevron Pacific Indonesia PT CPI. Esensi mencari kebenaran lain halnya dengan kasus biomediasi PT Chevron Pacific Indonesia yang menyeret 7 orang tak bersalah sebagai terdakwa. Kasus ini menjadi salah satu contoh penanganan kasus hukum dengan logika hukum dan perundang-undangan yang terbolak-balik. Tak heran bila kasus ini kemudian banyak disorot oleh pengamat dan praktisi hukum untuk ditelaah lebih lanjut. Kasus proyek pemulihan lingkungan dari kondisi tanah yang terkena limbah akibat eksplorasi minyak dengan metode bioremediasi dituduh sebagai kegiatan fiktif. Proyek ini digarap oleh Chevron yang dibantu 2 kontraktornya, yaitu PT Green Planet Indonesia dan PT Sumi Gita Jaya ini yang dianggap keduanya tidak memenuhi klasifikasi teknik dan sertifikasi dari pejabat berwenang untuk bergerak di bidang pengolahan limbah. Kasus ini disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
karena dianggap terkait dengan potensi kerugian negara. Dilihat dari permasalahan yang diangkat, penyelesaian kasus bioremediasi mestinya mengacu kepada aturan-aturan terkait sengketa lingkungan, yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, terutama pasal 1 angka 25, juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2013 tentang pedoman penyelesaian lingkungan hidup. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, penyelesaian sebuah kasus sebaiknya diawali verifikasi terhadap pengaduan dan dilanjutkan dengan pertemuan dengan para pihak yang bertikai, penyusunan kesepakatan, serta menindaklanjuti hasil kesepakatan. Penyelesaian melalui pengadilan hanya dilakukan ketika musyawarah tidak bisa tercapai. Sesuai UU PPLH tersebut pun cukup jelas bahwa tindakan hukum terhadap kasus bioremediasi tidak ada kaitan sama sekali dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Persoalan kualifikasi dan perizinan yang dikenakan kepada kedua kontraktor PT CPI, yaitu PT Green Planet Indonesia dan PT Sumigita Jaya, bukanlah ranah UU Tipikor tapi UU PPLH. Peraturan Mahkamah Agung No. 36 Tahun 2013 juga menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan menggunakan mediator. Namun, yang terjadi dalam kasus bioremediasi, Kejaksaan Agung langsung membawa perkara ini ke ranah pidana korupsi di pengadilan tanpa diketahui semua prosedur yang ditentukan perundang-undangan. Bahkan, proses ini dilakukan tanpa koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana diamanatkan oleh UU PPLH.